Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Isniani Fatriana dengan NIM 30701982. Dengan ini, saya izin menjawab pertanyaan Cimici Lauren mengenai asesmen psikologi abnormal. Adapun soal yang pertama itu mengenai salah satu metode yang digunakan dalam asesmen perilaku abnormal adalah pengukuran fisiologi. Apa saja sih gangguan yang dapat diukur melalui GSR itu? Menurut Gunawan pada tahun 2012, dalam perencanaannya menggunakan alat galvanic skin response atau GSR itu untuk penanganan stres. GSR merupakan perubahan psikologis pada kulit akibat dari perubahan kelenjar keringat. GSR dapat digunakan sebagai indikator ukur stres dengan input sentuhan kulit sebagai objeknya. Nah, jadi di sini GSR bekerja itu bagaimana sih mengukur tingkat kestresan seseorang itu dengan menempelkan alat ke kulit, yang mana kulit itu kan akan menyentuh kelenjar keringat. Nah, maka dari kelenjar keringat itu akan terdeteksi berapa sih level atau berapa besar sih tingkat kestresan individu tersebut, seseorang, seperti itu. Untuk soal kedua, sebutkan karakteristik klien. Nah, jadi klien itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu terbuka. Klien harus terbuka semua permasalahan, semua identitas, semua apa yang ada dirinya, yang diperlukan untuk proses penyembuhan atau terapi itu harus disampaikan kepada psikolog, karena sebelum melakukan proses terapi ataupun kegiatan pengobatan psikolog ini ada kesepakatan bahwa semua data-data identitas sesuatu hal yang bersangkutan dengan klien itu akan dirahasiakan. Maka dari itu, klien diwajibkan untuk bersikap terbuka, karena ketika menjelaskan semua apa permasalahan ataupun bersikap terbuka itu akan membantu permasalahan selesai dengan cepat dan mendapatkan hasil yang maksimal atau pemecahan permasalahan itu dengan cepat dan efektif, seperti itu. Yang kedua, hadir atas kehendak sendiri. Jadi seorang klien itu ketika datang ke psikolog atau melakukan pengobatan ataupun terapi itu dengan kemauan sendiri, maka dengan kemauan sendiri akan memancarkan atau akan menimbulkan semangat atau motivasi diri yang lebih tinggi, memiliki power atau memiliki keinginan sembuh itu lebih tinggi daripada disuruh sama orang lain tuh. Kan kadang ada beberapa orang yang terpaksa atau kayak masih ragu datang ke psikolog, maka hal itu akan menjadi penghambat untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga itu sungguh-sungguh dalam mengikuti proses. Nah, sebelum proses berlangsung itu ada kesepakatan atau beberapa peraturan yang harus dijalani klien supaya proses psikolog, proses pengobatan ataupun terapi ini tuh berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Maka dari itu semua peraturan, semua hal-hal yang berkaitan dengan proses ini harus dilakukan, harus dipatuhi dengan baik. Seperti itu. Yang keempat tuh bersikap bersahabat atau mengharap bantuan. Jadi ketika kita datang ke psikolog, klien datang ke psikolog, maka tujuan itu mendapatkan bantuan, mengharapkan bantuan, pemecahan permasalahan, mendapatkan solusi. Maka dari itu, ketika psikolog menerapkan beberapa solusi, beberapa cara, beberapa teknis terapi kepada klien itu harus dipatuhi. Semua nasihat-nasihat ataupun solusi-solusi dari psikolog itu harus dijalani dengan baik oleh klien, seperti itu. Yang kelima, mengungkap permasalahan dengan jujur dan benar. Nah, dengan adanya klien datang ke psikolog, pasti ada permasalahan yang harus diselesaikan. Maka dari itu, untuk mencapai suatu tujuan yang efektif, yang tepat untuk diri kita atau untuk klien tersebut, itu harus menyampaikan permasalahan dengan jujur, dengan apa adanya, yang mana tidak ditambah-tambahkan atau tidak
dikurang-kurangi, tidak direkayasa. Permasalahan itu benar-benar ada nyatanya seperti itu. Yang keenam itu berperilaku sopan, seperti berpakaian sopan, berkata sopan ketika melakukan proses pengobatan atau terapi. Kepada psikolog itu harus mempunyai tata krama atau peraturan, karena ketika satu sama lain itu memiliki perilaku sopan antara klien sama psikolog, itu akan menimbulkan rasa kenyamanan. Nah, ketika rasa nyaman itu sudah ada, sudah timbul, maka proses pengobatan ataupun proses antara klien sama psikolog itu akan berjalan lancar, seperti orang-orang yang sharing tanpa ada beban, karena udah timbul saling percaya dan saling nyaman. Untuk soal selanjutnya, yang ketiga itu, hal penting dalam asesmen itu apa aja sih? Asesmen itu merupakan pengumpulan informasi yang digunakan sebagai dasar-dasar pengambilan keputusan yang akan diberikan oleh penilai atau psikolog ini tuh akan menyampaikan hasil penelitiannya dalam psikologi klinis. Adapun hal-hal yang harus ada, yang pertama itu data identitas klien ya, seperti nama, alamat, riwayat pendidikan, riwayat hidup, seperti itu. Karena dengan adanya data yang jelas itu, psikolog yakin bahwa klienku nih benar-benar orang yang aman nih, nggak ada masalah, nggak ada maksudnya nggak ada riwayat masalah kriminal nih, nggak ada maksud jelek nih datang ke sini. Dia kan sudah terdaftar semua data-data identitasnya seperti itu. Permintaan referral itu seperti apa sih alasan kamu datang ke psikolog, masalah apa sih yang mendorong kamu datang ke psikolog, seperti itu. Yang ketiga itu sejarah sosial dan keluarga. Jadi psikolog itu harus mengetahui sejarah sosial dan keluarga dari klien, kayak gimana sih kehidupan kamu di keluarga, bersosialisasi lingkungan gimana, tingkah laku kamu tuh gimana, perilaku kamu tuh gimana, kebiasaan kamu tuh apa aja di keluarga, di sosial, latar belakang sosial kamu tuh gimana, latar sosial keluarga kamu tuh gimana, latar belakang sosial, latar belakang keluarga kamu tuh bagaimana. Nah, setelah itu melakukan observasi perilaku. Ketika sudah mengenali lingkungan sosial dan lingkungan keluarga dari klien, psikolog ini melakukan observasi perilaku, yang mana observasi perilaku ini untuk mengetahui kepribadian, karakter, lebih dekat mengenal klien lah, lebih dekat mengenal klien, yang mana itu akan berhubungan dengan pengadministrasian tes. Pengadministrasian tes itu pemilihan atau penempatan tes-tes atau terapi apa sih yang tepat untuk klien ini, kayak seumpama si A latar belakang sosialnya seperti ini, latar belakang keluarganya seperti ini, dia mempunyai perilaku seperti ini, cocok nih aku kasih terapi kognitif, terapi behavioral, atau terapi yang lainnya. Jadi dengan terapi yang tepat akan menunjukkan hasil akhir juga yang ada kemajuan dan menunjukkan hasil akhir yang baik dan efektif juga. Jadi mempunyai pengaruh yang positif, mempunyai perkembangan yang baik kepada klien. Selanjutnya itu hasil tes. Nah, setelah ada pengadministrasian tes, sudah melakukan tes, kemudian psikolog tuh mengungkapkan hasil tes dari klien tuh bagaimana, apakah tesnya tuh benar-benar cocok, dan apakah setelah melakukan tes ada perubahan atau tetap stuck di situ saja, perubahan sebesar berapa, apakah ini sudah bisa dibilang kamu udah baik nih, udah bisa udah menemukan titik terang dari permasalahanmu, apakah seperti itu. Terus hal yang harus ada selanjutnya itu simpulan tes, kayak hasil tesnya tuh seperti ini. Nah, kita sebagai psikolog itu harus menyimpulkan hasil tes dan untuk disampaikan kepada klien, supaya apa? Klien itu lebih paham, lebih mudah memahami mengenai hasil tes dirinya tersebut. Kemudian ada programis setelah melakukan pengadministrasian tes, mengungkap hasil tes, terus menyimpulkan tes, itu ada programis yang mana itu
uh, melakukan diagnosis atau menyampaikan gangguan yang kamu miliki itu apa. Oh, kamu sedang punya schizophrenia nih, bipolar nih. Dari hasil tesmu itu menunjukkan bahwa kamu tuh punya panic attack dan lain-lain seperti itu. Kemudian rangkuman keseluruhan dari awal identitas, terus dari latar belakang sosial, latar belakang keluarga, perilaku, tes dan lain, tes dan hasil tes, maka di situ akan dijadikan satu di rangkuman keseluruhan, dijadikan dokumen yang mana dokumen itu menjadi bukti tertulis dari dari klien ini bahwa dia pernah berobat di psikolog, dia memiliki riwayat seperti ini, mempunyai beberapa catatan yang mana catatan itu dapat dijadikan pedoman klien untuk melakukan perobatan selanjutnya ataupun untuk memperbaiki perilaku kedepannya, kayak semisal ternyata klien ini memiliki skizofrenia. Nah, di situ psikolog mencantumkan bahwa skizofrenia adalah hal-hal yang harus hal-hal yang harus dilakukan ketika skizofrenia kambuh, ketika melakukan untuk mengurangi skizofrenia itu gimana. Nah, di situ klien bisa terbantu ketika membaca catatan-catatan dari psikolog. Seperti itu. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.